dekat, mic-nya dekat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara pengibaran bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional Jumat 2 Mei 2025 segera dimulai. Barisan disiapkan oleh masing-masing ketua kelas. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh ketua kelas yang paling kanan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih.
Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, mari kita mengheningkan cipta. Hening cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat entah kata cuacanya yang agak-agak mendung seperti ini. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah. Allah berikan kita kesehatan, Allah karuniakan kita taufik hidayah, sehingga kita diberikan rahmatnya. Hari ini kita masih sehat badan dan sehat pikirannya, sehingga kita bisa berdiri untuk ikut upacara. Upacara apa namanya? Upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kemudian tidak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena usaha, karena perjuangan, karena doa beliau, sehingga kita ada hari ini sampai pada zaman ini, di mana zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga bisa juga memperingati yang namanya Hari Pendidikan Nasional. Kalau tidak adanya beliau, tidak akan sampai pada yang namanya Hari Pendidikan ini. Kenapa? Karena dulu manusia dibatasi, tidak boleh mungkin untuk menuntut pendidikan, terutama perempuan. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, penghormatan saya kepada Bapak Ibu Dewan Guru, penghormatan saya juga kepada staf, dan yang saya sayangi kepada anak-anak saya yang hadir hari ini, yang mendapat sebuah kesempatan untuk merayakan yang namanya Hari Pendidikan Nasional. Nah, mungkin bertanya-tanya, apa sebenarnya kok Hari Pendidikan Nasional ini ya? Ada yang tahu apa itu Hari Pendidikan Nasional, nak? Tidak? Jadi berdiri di sini karena apa? Karena disuruh guru saja? Iya, tapi belum tahu ya apa itu Hari Pendidikan Nasional. Oke, Bu Kiki akan ceritakan sedikit kenapa kok bisa tiba-tiba muncul Hari Pendidikan Nasional ya? Karena dulu mungkin kamu belum pernah dengar istilah Hari Pendidikan Nasional, tiba-tiba hari ini disuruh berdiri upacara nih. Nah, jadi Hari Pendidikan Nasional itu kita peringati setiap tanggal berapa? 2 Mei. Nah, alasan tersebut berawal dari seorang tokoh. Siapa nama tokohnya? Ki Hajar Dewantara. Guru-gurunya pintar. Anak-anaknya tahu tidak Ki Hajar Dewantara? Tahu, Bu. Saya pernah dengar, tapi belum tahu siapa Ki Hajar Dewantara ya. Oke, Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang putra Kesultanan Yogyakarta. Ya, beliau itu nama aslinya bukan Ki Hajar Dewantara. Karena keturunan kesultanan, nama asli beliau adalah Raden Mas. Ya, karena kesultanan tadi. Tapi nama aslinya adalah Suwardi Suryadi Ningrat. Ya, jadi nama lengkapnya Raden Mas Suwardi Suryadi Ningrat. Itu menandakan beliau adalah seorang keturunan Kesultanan Yogyakarta. Nah, beliau ini adalah orang yang merintis pendidikan di Indonesia, juga termasuk salah satu tokohnya. Nah, jadi beliau ini pada dasarnya adalah orang sultan yang punya kesempatan untuk bersekolah pada saat itu. Nah, karena pada masa Belanda menjajah Indonesia, hanya orang-orang tertentu yang diberikan fasilitas dan boleh untuk sekolah. Nah, siapa saja yang boleh sekolah? Orang-orang Belanda dan orang-orang kesultanan, orang-orang priai istilahnya. Nah, jadi karena Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang putra kesultanan, beliau ini punya kesempatan untuk bersekolah sampai akhirnya, kalau istilahnya sekarang sudah tamat SMA, kuliah ya. Nah, beliau ini kuliah kedokteran. Nah, tapi karena alasan sakit, akhirnya beliau tidak lulus kuliah kedokterannya. Nah, apa yang terjadi di saat itu? Beliau tidak lagi kuliah, tapi menjadi seorang wartawan.
Nah, di saat beliau menjadi seorang wartawan, beliau itu terus mengkritik pemerintah Belanda tentang pendidikan. Nah, beliau tidak setuju bahwa yang sekolah itu hanya orang-orang Belanda, orang Indonesia pribumi juga butuh sekolah. Nah, begitulah sepertinya. Nah, tapi karena pemerintah Belanda pada saat itu punya kekuasaan, mereka juga tidak peduli dengan kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Nah, akhirnya apa inisiatif dari Ki Hajar Dewantara? Di usianya ke-40, Ki Hajar Dewantara mengganti namanya yang semula tadi Raden Mas menjadi Ki Hajar Dewantara. Sampai akhirnya bertemu beliau dengan Dolus Dekker dan Tito Mangunkusumo. Pernah dengar namanya? Pernah. Nah, inilah kawan dari Ki Hajar Dewantara yang disebut tiga serangkai. Mereka bertiga bersepakat, bersekongkol, bersatu untuk membangkitkan semangat pendidikan di Indonesia. Nah, namun diasingkan kemana, dibawa ke luar negeri. Ya, jadi setelah bertahun-tahun lamanya akhirnya beliau dipulangkan, balik ke Indonesia membangun yang namanya perguruan taman siswa. Nah, disinilah cikal bakal pendidikan di Indonesia tumbuh. Nah, beliau berjuang mati-matian, habis-habisan, sampai akhirnya Indonesia sudah merdeka pun beliau itu menjadi seorang menteri. Tidak habis perjuangan beliau, akhirnya beliau pada tahun 1959 diangkat menjadi Bapak Pendidikan Nasional. Nah, tanggal 2 Mei ini bukan tanggal pengangkatan beliau, melainkan tanggal lahirnya Ki Hajar Dewantara. Untuk menghargai perjuangan pahlawan pendidikan ini, nah, dimulailah pada tahun 1959 setiap tanggal 2 Mei dirayakan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, sudah tahu ya tentang Ki Hajar Dewantara ya? Sudah. Nah, jadi sejak dari 1959 sudah dirayakan. Jadi di 2025 ini kita harus kayak mana? Hanya merayakan dengan upacara saja? Tidak. Jadi harus seperti apa? Harus belajar. Nah, belajar itu bukan hanya membuka buku, bukan hanya dengan melihat internet, tapi juga belajar mengoreksi diri. Ya. Karena segala perbuatan itu dimulai dari diri kita sendiri. Lihat dulu diri kita. Ya. Sebelum belajar yang lain-lain dulu, perbaiki akhlaknya. Ya, bagaimana cara menghargai diri sendiri, bagaimana cara menghargai orang tua, bagaimana cara menghargai guru, dan bagaimana menyenangkan hati, termasuk hati kita dan hati orang-orang di sekitar kita. Jangan orang lihat kita, orang begitu melihat orang langsung nggak suka lihatnya. Ya, nah, Bu, tapi saya belum sempurna, manusia itu nggak ada yang sempurna. Semua manusia tidak sempurna, tapi manusia yang baik adalah yang selalu bermuhasabah diri. Ya, muhasabah diri itu merenungi apa kekurangan kita hari ini, apa kelebihan kita hari ini, dan apa yang harus kita perbaiki untuk besok. Ya, jangan sampai perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita, terutama pahlawan pendidikan itu tidak berarti. Karena kayak Umi bilang tadi ya, perjuangan pendidikan itu dimulai dari Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad itu mati-matian memperjuangkan agar kaum wanita, agar kaum perempuan itu, termasuk kaum laki-laki juga, bisa menempuh pendidikan. Bisa? Bisa, insya Allah bisa. Asal ada kemauan, asal ada niatnya, perbaiki diri terus. Koreksi diri, kamu punya kemampuan apa yang harus kamu perbaiki, sifat-sifat yang gak bagus hari ini, perbaiki terus. Dengan doa orang tua, dengan doa guru, insya Allah semua akan berhasil. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gerak. Pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه
يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara telah siap dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara diikuti oleh Dewan Guru. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Baik,